Makjul banget, Ibu Irma Caniago adalah merupakan politisi Nasdem, langsung membuat saya Didu nangis terseduh-seduh dikarenakan disebut goblok, bodoh, dan lain sebagainya. Ya, nangis-nangis saja, demikian kata Ibu Irma Caniago. Oke, kita dengarkan pernyataan yang berpendapat bahwa ini gimmick itu normal saja. Ada yang berpendapat bahwa ini akan bagus, normal saja bagi saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf, Pak. Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Teman Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. Kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak. Udah, saya lanjut Kalau ya. mau Ayo, nangis, cukup, nggak ada cukup. masalah. Kita lanjut. Kita jangan bertengkar. Iya, tapi nggak boleh juga Saya juga Bapak bilang berdebat. seperti itu. Bukan saya, makanya saya Ya bilang itu hak saya. mudah-mudahan saya nggak bodoh. Iya. Oke, Ya mudah-mudahan kita Bapak lanjut. nggak bodoh. Kita lanjut ya. Dan itulah tadi yang disampaikan oleh Ibu Irma Caniago, politisi Nasdem, membuat saya Didu tidak berkutik. Dan memang betul apa yang disampaikan oleh Ibu Irma, di mana yang namanya Rocky Gerung selalu menyebut bahwa dungu, bodoh, bangsat. Luar biasa ya, Ibu Irma berani banget ya, langsung sekakmat saya Didu dan Rocky Gerung sekalian. Selain Irma Caniago, mahasiswa ini juga mengatakan kalau Rocky Gerung sebetulnya adalah bodoh, goblok begitu ya, cuman memanfaatkan kebodohannya begitu ya. Oke, kita dengarkan pernyataan daripada mahasiswa ini. Oke, kepada Bung Rocky pada saat sekarang, tentunya teman-teman sangat mengenal daripada sosok beliau ya kan? Oke, sangat mengenal daripada sosok beliau. Nah, ketika kita melihat daripada sosok beliau, dia memang pintar, tapi goblok memanfaatkan kepintarannya itu sendiri. Dengan apa? Dengan apa sih? Dengan apa? Dengan apa? Tentunya teman-teman tidak akan lihat dari perkataan sopan santun itu bahasa tubuh. Nah, di dalam pikiran yang disopan santunkan adalah kemunafikan, betul? Nah, pas nyampe sini, Rocky Gerung ya, itu dungunya sudah mulai nampak merusak esensi daripada acara ini. Ini pikiran paling pintar di kalangan kaum dungu. Bukan Pak ya. Jadi berbicara sopan santun langsung di depan mahasiswa Jawa Timur khususnya, angkat kaki masa cocok, ya kan? Jadi sopan santunnya digunakan, pintar boleh, goblok jangan. Oke, itu pernyataan paling bagus. Saya kasih nilai A-. A untuk pengetahuan, minus untuk kedunguan. Saya nggak mungkin angkat kaki di Istana Solo. Cek. Baik, Pak. Ya, angkat kakinya di depan ini nih, di depan yang nggak ada, yang nggak bisa dalam pemerintahan nih dia. Beraninya hanya di sini kalau beliau ini. Beraninya dia hanya di sini tentunya ya. Dia sangat berani kalau di depan mahasiswa. Tentunya retorika yang dipakai oleh Rocky Gerung, saya pun bisa, saudara-saudara. Oke lah, lanjut. Tadi dia bilang, saya tersangka karena kurang ajar di depan Jokowi itu. Tapi saya nggak mungkin kurang ajar di depan kamu. Pak, saya tantang sampai diskusi sama saya sebelah sana. Luar biasa ya mahasiswa ini ya. Luar biasa mahasiswa ini menantang Rocky Gerung, dan ternyata Rocky Gerung juga kicep ya, tidak bisa menjawab. Dikarenakan memang Rocky Gerung itu hanya memanfaatkan kedunguannya atas kegoblokannya. Luar biasa ini mahasiswa ini ya. Ya. Akhirnya Rocky Gerung sudah ada yang berani mengatakan goblok, dungu ya. Karena dia sebetulnya dipuja-puji oleh kalangan pendukung seperti Anies Baswedan dan juga Amin Rais. Ya, Ibu Irma memang luar biasa ya di dalam memberikan kuliah kepada Rocky Gerung, memberikan pemahaman, dan berkali-kali Rocky Gerung juga akhirnya menyadari atas kedunguannya. Kita dengarkan pernyataan Ibu Irma yang memberikan kuliah kepada Rocky Gerung. Pemilu paling dungu. Terima kasih. Demokrasi itu bukan berarti bisa bicara sebebas-bebasnya. Karena demokrasi itu harus menafikan hukum dan keadilan. Nggak ada demokrasi tidak ada hukum, nggak ada demokrasi tanpa keadilan. Justru karena demokrasi itu kita butuh hukum dan keadilan. Itu yang pertama.
Oleh karena itu, maka nggak boleh juga orang seenak-enak udelnya ngomong misalnya goblok, dungu, bajingan, segala macam, itu nggak boleh. Apalagi seorang akademisi misalnya, apalagi seorang tokoh masyarakat. Yang dimaksud siapa, Ibu Irma? Sepertinya nggak ada, Bu. Saya nggak ingin bicara siapa yang dimaksud. Kita juga nggak ingat lagi, Bu, rakyat itu. pasti sudah tahu. Oke. Rakyat pasti sudah tahu. Saya ingin mengkritisi ini karena apa? Karena mengkritisi itu nggak perlu harus dengan caci maki. Bisa seperti yang disampaikan Dedi tadi, saya setuju sekali tadi soal misalnya tentang bagaimana menjadi oposisi. Tadi Dedi menjabarkan dengan sangat baik menurut saya. Dan itu diskursus yang harus tersampaikan ke publik. Itu yang harus kita ajarkan kepada adik-adik kita hari ini di sini. Luar biasa ya penjelasan daripada Ibu Irma. Yang namanya oposisi tidak harus mencaci maki, menyebut bahwa bodoh, dungu, bajingan, tolol, bangsat, itu tidak. Namun demikian adalah merupakan suatu jawaban ataupun juga semacam suatu debat yang berkualitas, tidak perlu mengucapkan hal-hal yang berbau merendahkan. Rocky Gerung juga dikuliti oleh Ibu Irma, dikatakan karena mengaku profesor, mengaku dosen, dan lain sebagainya. Inilah pernyataan Ibu Irma. Yang pertama, orang ini mengaku akademisi, kemudian juga mengaku sebagai profesor. Seneng banget disebut profesor, padahal dia bukan profesor, cuman S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik. Bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Yang kedua, tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Luar biasa Ibu Irma Caniago ya, memberikan kuliah penjelasan mengenai Rocky Gerung yang ternyata dia tidak beragama, dikarenakan memang pernyataan Rocky Gerung tidak meyakini atau mempercayai kitab suci. Dan inilah pernyataan Rocky Gerung yang mengatakan kitab suci adalah fiksi. Karena udah 2 bulan ini kata fiksi itu menjadi kata yang buruk. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi karena belum selesai, belum tiba itu. Baba Tanah Jawa itu fiksi. Anda sebut apa aja tuh. Jadi ada fungsi dari fiksi untuk mengaktifkan imajinasi, menuntun. Itulah pernyataan Rocky Gerung yang mengatakan bahwa bahwa kitab suci adalah fiksi. Dan seperti dikatakan oleh Ibu Irma Caniago bahwa Rocky Gerung tidak mempercayai kitab suci, maka Rocky Gerung tidak beragama, sehingga ya tidak perlu istilahnya ya dipercaya omongannya, karena dia memang tidak beragama, begitu ya Mas Bro ya.